Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelika Yasmin, NIM 18203087 dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang anggaran biaya operasional. Anggaran biaya operasional adalah semua rencana pengeluaran yang berkaitan dengan distribusi dan penjualan produk perusahaan serta pengeluaran untuk menjalankan roda organisasi. Anggaran biaya operasional ada dua, anggaran biaya pemasaran dan anggaran biaya administrasi dan umum. Anggaran biaya pemasaran adalah semua rencana pengeluaran yang berkaitan dengan seluruh aktivitas penjualan dan mendistribusian produk perusahaan. Anggaran biaya administrasi dan umum meliputi gaji staf administrasi penjualan, gaji dan komisi wiraniaga, gaji manajer pemasaran, biaya iklan, biaya pelatihan wiraniaga, biaya telepon kantor pemasaran, biaya listrik kantor pemasaran, biaya depresiasi kantor pemasaran, biaya depresiasi kendaraan pemasaran, biaya alat tulis dan cetak kantor pemasaran, biaya korespondensi, biaya angkut, contoh barang gratis, biaya gudang, biaya pengepakan dan pengiriman, biaya gudang, biaya penagihan, macam-macam biaya pemasaran. Sebagian biaya pemasaran bersifat tetap jumlahnya pada setiap periode waktu, dan sebagian lagi bersifat fluktuatif sesuai dengan volume aktivitas. Karena itu, di dalam proses penyusunan anggaran biaya pemasaran perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap biaya-biaya tersebut. Kelompok biaya pemasaran yang merupakan biaya yang bersifat tetap jumlahnya adalah biaya-biaya yang tidak dipengaruhi oleh volume aktivitas, seperti gaji staf administrasi pemasaran, gaji wiraniaga, gaji penyelia wiraniaga, biaya depresiasi kantor pemasaran, biaya depresiasi gudang, biaya depresiasi kendaraan pemasaran, dan lain-lain. Karena itu, biaya pemasaran yang bersifat tetap ini dari satu periode ke periode relatif tidak berubah, kecuali terjadi kenaikan yang disengaja. Kenaikan biaya tetap pemasaran yang disengaja dan direncanakan seperti kenaikan gaji staf pemasaran, kenaikan gaji wiraniaga, penambahan jumlah staf administrasi pemasaran, penambahan jumlah wiraniaga, penambahan jumlah kendaraan pemasaran, perluasan gudang, dan sebagainya. Biaya pemasaran variabel adalah biaya pemasaran yang jumlah biayanya yang akan dikeluarkan akan dipengaruhi berbagai tingkat aktivitas yang menjadi dasar alokasi biaya tersebut. Biaya pemasaran variabel jumlahnya akan dipengaruhi oleh fluktuasi tingkat aktivitas atau hal-hal yang menjadi pemicu biaya tersebut. Biaya pemasaran yang bersifat variabel dan jumlahnya dipengaruhi oleh berbagai jenis aktivitas adalah sebagai berikut. Jenis biaya komisi penjualan, dasar alokasi biaya, jumlah volume penjualan. Biaya iklan, ruang iklan yang digunakan atau jumlah penayangan. Biaya pergudangan, ukuran volume, bobot atau jumlah produk. Biaya pengepakan, ukuran volume, bobot atau jumlah produk. Biaya pengiriman, ada ukuran volume, bobot atau jumlah produk. Pemberian kredit dan penagihan, jumlah pesanan pelanggan, transaksi atau jumlah faktur. Yang terakhir, administrasi pemasaran, jumlah pesanan pelanggan, transaksi atau jumlah faktur.
Karena jumlah biaya jenis ini dipengaruhi secara langsung oleh tingkat aktivitas tertentu, berarti biaya jenis ini adalah biaya yang dapat dikendalikan secara langsung jumlahnya. Jika perusahaan ingin menurunkan jumlah anggaran biaya pemasaran variabel, maka volume aktivitas yang menjadi pemicu biaya tersebut harus dikurangi sesuai dengan jumlah yang diinginkan. Jika perusahaan ingin menambah biaya pemasaran variabel, maka volume aktivitas biaya tersebut dapat dinaikkan sesuai jumlah yang diinginkan. Anggaran biaya penjualan. Ada dua, anggaran biaya penjualan dan anggaran biaya pemenuhan pesanan. Biaya penjualan. Biaya penjualan adalah keseluruhan aktivitas yang berkaitan dengan upaya untuk mencari dan memperoleh penjualan produk perusahaan. Biaya ini mencakup biaya iklan, pemberian contoh produk, komisi wiraniaga, biaya demo, dan lain sebagainya. Anggaran biaya pemenuhan pesanan. Biaya pemenuhan pesanan adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan upaya untuk memenuhi seluruh produk sesuai keinginan konsumen. Karena itu mencakup biaya pergudangan, pengepakan dan pengiriman, pemberian kredit dan penagihan serta administrasi pemasaran. Anggaran biaya pemasaran. Ada biaya iklan, biaya korespondensi, biaya angkut, contoh barang gratis, biaya gedung, biaya gudang, biaya pengepakan, biaya penagihan, gaji staf administrasi penjualan, gaji dan komisi wiraniaga, gaji manajer pemasaran, biaya pelatihan wiraniaga, biaya telepon kantor pemasaran, biaya listrik kantor pemasaran, biaya depresiasi kantor pemasaran. Anggaran biaya pemasaran tetap. Ada gaji staf administrasi pemasaran, gaji wiraniaga, gaji penyelia wiraniaga, biaya depresiasi aktiva tetap pemasaran. Biaya variabel dan faktor yang berpengaruh. Yang pertama ada komisi penjualan. Faktor yang berpengaruh jumlah volume penjualan. Yang kedua, biaya iklan. Faktornya ruang iklan dan frekuensi. Yang ketiga, biaya pergudangan. Faktornya volume, bobot, jumlah produk. Yang keempat, ada biaya pengepakan. Faktornya volume, bobot atau jumlah produk. Yang terakhir, pemberian kredit dan penagihan. Faktornya jumlah pesanan dan transaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firda Gusti Ayu, NIM 127. Di sini untuk mempersingkat penjelasan PPT teman saya akan melanjutkan langsung dari anggaran biaya administrasi dan umum. Bisa dilihat sendiri ya teman-teman, untuk mempersingkat durasi video. Ini anggaran biaya administrasi dan umum ini ada banyak, ada gaji staf administrasi, gaji manajer dan direktur, biaya urusan hukum, biaya korespondensi, biaya bunga kredit, macam-macam biaya sewa kantor, biaya telepon kantor dan administrasi, biaya listrik kantor administrasi, biaya alat tulis dan cetak, biaya depresiasi gedung kantor, biaya depresiasi kendaraan. Ini ada penjelasan biaya administrasi dan umum adalah biaya yang jumlahnya relatif tidak berpengaruh oleh tingkat aktivitas perusahaan. Jadi semua biaya administrasi dan umum relatif tetap dan tidak berpengaruh oleh tingkat aktivitas perusahaan. Contoh soal, kita langsung ke contoh soal. Contoh soal, PT Tinta Mas, sebuah perusahaan produsen pulpen yang berlokasi di Jakarta pada bulan November 2009. Kantor administrasi perusahaan ini membuat anggaran berkaitan dengan rencana kerja tahun 2010 untuk mendukung seluruh aktivitas perusahaan dalam mencapai tujuannya. Pada tahun 2009, biaya yang dikeluarkan untuk administrasi dan umum adalah sebagai berikut. Gaji yang pertama, gaji 4 staf administrasi sebesar 96 juta, gaji 2 manajer sebesar 72 juta, gaji direktur sebesar 84 juta,
biaya sewa kendaraan sebesar 36 juta, biaya urusan hukum sebesar 24 juta, biaya korespondensi sebesar 6 juta, biaya telepon sebesar 12 juta, biaya listrik sebesar 18 juta, biaya alat tulis dan cetak sebesar 12 juta, biaya depresiasi gedung kantor sebesar 15 juta, biaya depresiasi kendaraan sebesar 24 juta, macam-macam biaya administrasi sebesar 9 juta. Selanjutnya, untuk tahun 2010 perusahaan menganggarkan kenaikan biaya administrasi dan umum perubahan tersebut mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, kenaikan gaji staf administrasi sebesar 20%, kenaikan gaji manajer dan direktur masing-masing sebesar 20% dan 15%. Direncanakan merekrut 2 orang staf administrasi baru dengan gaji per bulan sebesar 1.500.000 per orang. Tarif listrik diperkirakan akan naik sebesar 20%. Biaya-biaya yang lain diperkirakan tidak berubah. Berdasarkan data tersebut, maka biaya administrasi dan umum PT Tintamas dapat disusun sebagai berikut. Gaji 4 orang administrasi direncanakan naik sebesar 20%, maka anggaran gaji untuk 4 orang staf ini sebesar 96 juta dikali 20%. Itu mungkin salah ketik, jadi itu yang benar 20% bukan 120%. Jadi 96 juta dikali 20%, sehingga menghasilkan 115.200.000, ditambah dengan rencana penambahan 2 orang staf baru dengan gaji per bulan masing-masing sebesar 1.500.000 per orang. Jadi 2 orang dikalikan 12 bulan, 1 tahun ada 12 bulan, dikalikan 1.500.000 per bulannya, itu menghasilkan 36 juta. Sehingga total gaji staf administrasi yang dianggarkan untuk tahun 2010 sebesar 115.200.000 ditambah 36 juta menjadi 151.200.000. Gaji manajer direncanakan naik sebesar 20%, maka anggaran gaji manajer adalah sebesar 72 juta dikalikan 20%, itu bukan 120% ya teman-teman, tapi itu 20%, sehingga menjadi 86.400.000. Lalu dimasukkan biaya administrasi umumnya ke dalam jenis-jenis biaya yang tadi. Gaji staf administrasi umum tadi 151.200.000 yang tadi kita sudah perhitungkan, yang sudah kita tambahkan untuk perkirakan naik gajinya, dan selanjutnya dimasukkan. Gaji direktur direncanakan naik sebesar 15%, maka anggaran gaji direktur adalah sebesar 84 juta dikalikan 15%. Itu typo, itu yang benar 15%, bukan 115%. Biaya listrik diperkirakan naik sebesar 20%, maka biaya listrik yang dianggarkan untuk tahun 2010 adalah sebesar 18 juta kalikan 20%, dikali 20%, ya itu typo juga, sehingga menjadi 21.600.000. Karena biaya-biaya yang diperkirakan tidak berubah jumlahnya karena relatif, jadi tidak berpengaruh pada aktivitas perusahaan, jadi tetap nilainya. Nah, ini ada penjelasannya. Biaya administrasi dan umum cenderung memiliki sifat tetap dan relatif, tidak berpengaruh secara langsung oleh tingkat aktivitas tertentu, karena biaya administrasi dan umum cenderung dialokasikan dalam jumlah yang sama dari bulan ke bulan, kecuali terdapat rencana kerja yang khusus pada bulan tertentu. Nah, ini gaji staf administrasi misalnya dianggarkan sebesar 151.200.000 dalam 1 tahun, maka per bulannya itu berapa? Jadi 151.200.000 dibagi 12 bulan menghasilkan 12.600.000. Jadi gaji staf administrasinya itu per bulannya itu 12.600.000. Nah, ini langsung dimasukkan ke dalam anggaran biaya administrasi dan umum.
gaji staf administrasi dan umum per bulannya tadi kan sudah kita hitung 12.600.000. Nah, itu selama 3 bulan, Januari, Februari, Maret 12.600.000, 12.600.000, 12.600.000. Untuk tabel triwulannya itu tinggal dikalikan 3, 12.600.000 dikalikan 3. Nah, itu semuanya dijumlahkan menjadi 151.200.000. Itu sama juga gaji manajer bisa dilihat di slide sebelumnya. Terus untuk tabel triwulannya dikalikan 3 sampai selanjutnya, terus di total sampai ketemu 469.800.000. Untuk triwulan kedua, biaya bulanan tersebut dikalikan dengan 3 bulan. Demikian untuk triwulan ketiga dan keempat. Jadi sama-sama dikalikan 3 bulan. Nah, untuk triwulan ketiga, keempat sama-sama dikalikan 3 bulan. Sehingga akhirnya akan menghasilkan anggaran biaya administrasi dan umum total untuk 2010 sebesar 469.800.000. Sekian penjelasan dari kami. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.